Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa baik dan selalu semangat menjalani kuliah jarak jauh atau daring ya. Nah, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah usul fikih dengan tema qiyas sebagai sumber hukum utama keempat. Nah, sebelumnya perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitriana Wardatul Atikasari, yang kedua Gadis Laura Maharani, dan yang ketiga Hani Kodriah. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kami bahas. Pertama, pengertian qiyas, yang kedua, dalil tentang kehujahan qiyas, yang ketiga, rukun-rukun qiyas, dan yang keempat, macam-macam qiyas. Selanjutnya, para pemateri kami akan menyampaikannya satu persatu. Silahkan menyimak. Menurut bahasa, qiyas berarti menyamakan. Sedangkan menurut istilah ahli usul, qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nas, karena adanya bersamaan dalam ilat atau alasan hukum yang tidak bisa diketahui dengan semata-mata memahami lafal-lafalnya yang mengetahui dilah-dilah bahasanya. Adapun definisi kedua menegaskan bahwa makna qiyas secara majazi merupakan amalan para mujahid yang ditegaskan untuk mengistibatkan hukum syara. Ilat qiyas itu dapat diketahui dalam semata-mata memahami lafal dan maknanya, tetapi memerlukan pada pencerahan pikiran dalam pengertian, beristidlal dan beristibat hukum secara akal. Yang kedua, dalil tentang hujahan qiyas. 1. Bahwa syariat Islam datang untuk mengatur kehidupan manusia, memelihara hubungan mereka secara khusus maupun yang umum di antara individu dan masyarakat. Yang kedua, bahwa Al-Quran telah mempergunakan qiyas dalam memunculkan dan menetapkan hujat serta menjelaskan sebagai hukum dan menetapkannya jika sama dan menghilangkan jika berbeda. Yang ketiga, bahwa Al-Quran telah banyak menyuruh manusia untuk mengambil istighbar atau pelajaran dan dalam berbagai peristiwa. Yang keempat, bahwa para sahabat telah berjima atas kehujahan qiyas. Dan yang kelima, bahwa nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah adalah terbatas dan sudah selesai, sedangkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian zaman tiada hentinya terjadi. Yang ketiga adalah rukun-rukun qiyas. Rukun-rukun qiyas dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah asal atau dasar pokok. Asal adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nas, baik nas tersebut berupa Al-Quran maupun Sunnah. Dalam istilah lain, asal disebut juga dengan makhis alai atau yang dihiaskan atasnya, atau juga disebut dengan musyabah bih atau yang disempurnakan dengannya. Persyaratan rukun asal menurut para ulama dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah al-asal tidak maksuh, artinya hukum syara yang akan menjadi sumber pengiasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hukum syara. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlak, sebab yang hendak ditemukan ketentuan hukumnya melalui qiyas adalah hukum yang berhubungan dengan bahasa. Yang ketiga adalah bukan hukum yang dikecualikan. Jika al-asal tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi wadah qiyas. Yang kedua adalah al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuan nas yang menetapkan hukumnya. Rukun ini disebut juga dengan makhis atau mahalal syabah. Persyaratan rukun al-far'u menurut para ulama ada 4. Yang pertama adalah sebelum dihiaskan tidak pernah ada nas lain yang menentukan hukumnya. Yang kedua adalah adanya kesamaan antara ilat yang terdapat dalam al-asal dan yang terdapat pada al-far'u. Yang ketiga adalah tidak terdapat dalil khat'i yang kandungannya berlawanan dengan al-far'u. Yang keempat adalah hukum yang terdapat dalam al-asal bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam al-far'u. Yang ketiga adalah hukum asal. Hukum asal
asal adalah hukum syara' yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u dengan jalan qiyas. Persyaratan hukum asal menurut para ulama ada 3. Yang pertama adalah hukum asal hendaklah hukum yang berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan. Yang kedua, hukum asal dapat ditelusuri ilat atau motivasi hukumnya. Yang ketiga adalah hukum asal itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah ilat. Secara bahasa, ilat adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa. Persyaratan rukun ilat sebagai berikut. 1. Ilat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Yang kedua adalah ilat itu harus bersifat jelas dan nyata, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Yang ketiga adalah ilat itu harus berusaha mutabitah atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasnya. Yang keempat adalah ilat itu harus mutadiyah, maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nasnya, tetapi juga harus ada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya. Dan yang keempat ada macam-macam kias. Pertama, kias aula, yaitu kias yang ilat yang terdapat far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada asal. Misalnya, mengiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang dimana ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada asal. Misalnya, ilat hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagai ilat cabang sama bobotnya dengan ilat yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam surat An-Nisa ayat 10. Yang ketiga, kias al-adna, yaitu kias di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras khamr. Kesimpulan, ijtihad yang mendapat legalitas yang kuat dari Nabi melalui hadis yang mengandung kebaikan bagi manusia untuk mencari solusi terhadap urusan keduniaan. Ijtihad diperbolehkan karena Nabi sendiri yang melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah pada zamannya. Atas dasar kenyataan di atas, seharusnya kita sadari dan yakini sepenuhnya bahwa dalam diri agama Islam itu pasti terdapat potensi dan kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan secara bijaksana semua persoalan dan masalah yang terkait dengan perbedaan perubahan dan perkembangan masyarakat, baik dalam arti sosiologi maupun kultural. Maka diperlukan kias sebagai sumber hukum Islam yang keempat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.